wabarakatuh. Magang dan studi independen bersertifikat angkatan ke-6 sudah dibuka kembali. Ada beberapa skema yang mulai berubah, cara-cara pendaftarannya, kemudian teknis pendaftaran di platformnya dan lain sebagainya. Video kali ini kita akan membahas apa saja kendala mahasiswa dalam melakukan pendaftaran magang dan studi independen bersertifikat ke-6 ini, dan bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut. Saya Agus Maulana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan kendala-kendala pendaftaran MSIB 6. Kita akan mulai dengan progres pendaftar MSIB sampai dengan saat ini. Kita akan mulai dengan data ini. Ya, sampai saat ini, sampai dengan tanggal 19 November 2023 sudah ada sekitar 3.380 orang mahasiswa yang sudah diverifikasi di platform MSIB. Ini nilainya masih sedikit, karena kenapa? Karena masih banyak mahasiswa yang ternyata masih terkendala, dan banyak mahasiswa yang belum paham bagaimana skema pendaftaran MSIB ke-6. MSIB 6 ini kita sudah menerapkan mulai namanya sistem SR dan SPTDM online, di mana mungkin yang MSIB sebelumnya teman-teman melakukan pendaftaran membuat SR SPTDM itu menggunakan kertas, jadi ditandatangan oleh Bu Dekan, kemudian Pak Waret dan lain sebagainya secara manual. Nah, sekarang kita sudah menerapkan sistem validasi online, jadi dilakukan oleh 2 orang di universitas. Yang pertama adalah PIC program studi, ya. Untuk di akuntansi itu saya sendiri, kemudian di ekonomi syariah ada Pak Fadli, kemudian di ekonomi pembangunan ada Pak Krisno, dan di manajemen ada Pak Erlangga. Teman-teman kalau ada kendala terkait dengan validasi ini bisa menghubungi 4 orang tersebut. Nah, kemudian setelah divalidasi oleh program studi, nanti kita akan divalidasi oleh Bapak Waret. Nah, ini teman-teman terkait dengan proses pendaftaran atau registrasi di platform MSIB. Yang pertama adalah teman-teman silahkan nanti menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Di antaranya adalah scan KTP, transkrip, asuransi kesehatan BPJS, kemudian kurikulum kita. Nah, semua dokumen ini silahkan disiapkan, kemudian nanti ketika Anda daftar di platform, di-upload semuanya. Nah, setelah Anda upload semua informasi dan dokumen yang diminta, kemudian nanti pihak program studi itu akan validasi betul tidak, eligible tidak Anda untuk mengikuti ini. Kemudian apakah dokumennya sudah sesuai atau tidak. Kemudian informasi beasiswa juga ini penting ya. Teman-teman yang mendapatkan beasiswa KIP itu harus di-input untuk jumlah dari beasiswa atau uang saku yang diterima setiap bulan. Nah, kalau misalkan sudah kalau Anda sudah melakukan proses melengkapi dokumen, maka di situ akan statusnya adalah sedang diperiksa, ya, berwarna biru sedang diperiksa. Kemudian nanti kalau sudah divalidasi oleh program studi dan oleh Pak Wakil Rektor, maka statusnya akan berubah menjadi warna hijau. Di situ ada tulisan rekomendasi berhasil diberikan. Nah, setelah itu maka teman-teman bisa melanjutkan pendaftaran untuk ikut seleksi di mitra-mitra yang tersedia di magang dan studi independen bersertifikat. Kita lanjutkan. Nah, kabar gembiranya adalah di MSIB 6 ini ternyata ada peningkatan kuota. Ya, kalau sebelum-sebelumnya teman-teman kalau kita ketahui itu tahun lalu itu hanya 36.000. Nah, sekarang di MSIB 6 alhamdulillah dari kementerian sudah meningkatkan kuotanya menjadi 45.000 kuota untuk MSIB 6. Di antaranya adalah 27.000 untuk magang dan 18.000 untuk studi independen. Kita lanjutkan. Berikut adalah timeline yang perlu teman-teman perhatikan untuk MSIB 6 ini. Ya, pada saat ini kita sedang di masa pendaftaran mahasiswa ke platform. Jadi sampai dengan tanggal 15 Desember nanti, teman-teman masih boleh untuk melakukan registrasi, kemudian datanya divalidasi oleh prodi dan divalidasi oleh rektorat. Itu adalah batasnya sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Nah, sampai dengan itu selanjutnya adalah proses seleksi dan offering oleh mitra-mitra yang tersedia di MSIB 6. Apa saja yang ada di kegiatan tanggal 18 sampai dengan 19 Januari ini? Yang pertama adalah Anda boleh melakukan apply ke mitra-mitra yang tersedia. Ya. Selama itu Anda relevan dengan bidang studi Anda,
Dan Anda juga relevan dengan persyaratan yang tersedia di situ, Anda bisa apply dimanapun perusahaannya, baik itu di perusahaan, institusi, lembaga pemerintah, dan lain sebagainya. Anda boleh juga apply lebih dari satu perusahaan, silahkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses seleksi ini. Biasanya pihak mitra atau institusi, mereka biasanya akan melakukan seleksi dokumen. Apakah IPK-nya sesuai, kemudian apakah jurusannya juga sesuai, kemudian apakah kualifikasinya sesuai atau tidak. Nah, setelah itu, maka biasanya di institusi atau mitra ini mereka melakukan proses wawancara untuk mendalami kualifikasi peserta. Nah, setelah diputuskan, biasanya akan ada offering dari perusahaan tersebut atau dari mitra yang ada di MSIB. Sampai dengan offering ini, Anda masih bisa lebih dari satu perusahaan atau dari satu mitra. Tapi nanti ketika sudah masa seleksi ini berakhir, Anda akan diminta untuk menentukan perusahaan mana yang Anda pilih. Dan Anda hanya boleh memilih satu di antara beberapa perusahaan yang memberikan offering kepada Anda. Nah, ini adalah prosesnya sampai dengan tanggal 19 Januari 2024. Setelah itu, setelah ada keputusan resmi dari mitra dan dari MSIB, maka selanjutnya adalah proses onboarding. Onboarding ini di mana mahasiswa secara dikumpulkan secara online biasanya, kemudian dilepas secara resmi oleh Bapak Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya adalah proses pelaksanaan MSIB-nya. Ini dimulai dari tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 14 Juli 2024. Selanjutnya masuk ke informasi selanjutnya. Nah, ini juga tidak akan penting, teman-teman. Masih banyak teman-teman yang secara teknis masih belum paham bagaimana membuat akun, bagaimana mengupload dokumen, kemudian bagaimana cara mengupload CV dan lain sebagainya, melengkapi data dan lain sebagainya. Nah, di sini ada link, di bawah ini ada link namanya link3.ee/digitalisasi SR-SPTJN. Di sini videonya dan frequently asked question-nya sudah disediakan semua. Ya, video untuk program studi, video untuk universitas, dan video untuk tadi tutorial mahasiswa pendaftaran itu sudah tersedia semua di link ini, dan ini adalah link resmi dari MSIB Pusat. Kemudian di sini juga tersedia, teman-teman, ada grup Telegram. Biasanya di sini mahasiswa sharing terkait dengan pengalaman mereka untuk bisa lolos itu seperti apa, bagaimana perkembangan dengan sampai saat ini dari proses seleksi. Ya, dengan ikut dalam grup-grup seperti ini, Anda bisa jadi lebih mendapatkan informasi yang lebih untuk informasi pendaftaran MSIB 6. Ya, sekian teman-teman untuk informasi MSIB 6 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan sukses untuk MSIB 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.